Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kullama halla hilalun wa abdar. Allahu Akbar kullama sama saimun wa aftar. Allahu Akbar kullama taraka mashabun wa amtar. Wa kullama nabata nabatun wa azhar. Wa kullama at'ama qani'ul mu'tar. Alhamdulillahilladzi faddala ashradil hijjah bitad'ifi ujuril ibadat. Faman kana kharaja min baitihi ila syira'il udhiyah kana lahu bikulli khatwatin ashra hasanat wa mahya anhu ashra sayyiat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mujidul mu'damul mahlukat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu raghibu ummatahu fil udhiyati wa a'malus salihat. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'uhum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita haturkan terhadap Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha sempurna, Zat yang maha perkasa, Zat yang maha kaya, Zat yang maha penyayang, serta Zat yang penuh dengan cinta terhadap makhluknya. Cinta yang tidak pernah bertepi, cinta yang tidak diduakan, bahkan cintanya mengalahkan terhadap cinta seorang bapak ibu terhadap anaknya. Zat yang selalu memberikan perhatian lebih terhadap kita, melebihi perhatian orang-orang yang sangat mencintai kita. Bahkan tiada detik, tiada menit, tiada jam yang Allah melupakan kita, tetapi Allah selalu mengingat kita. Sehingga seyogyanya bagi kita, dengan kasih sayang Allah yang luar biasa, cinta Allah yang luar biasa, bagi kita untuk terus mensyukuri apa yang Allah berikan terhadap kita. Dan ketika kita mencoba untuk menghitung terhadap nikmat yang luar biasa Allah berikan terhadap kita, tentu tiada alat yang bisa kita gunakan untuk menghitungnya. Tentu tiada media yang bisa kita gunakan untuk menghitungnya. Sehingga kepasrahan dan keharusan yang harus kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran itu sendiri. Termasuk berkumpulnya kita pada waktu duha ini, di tempat yang luar biasa ini. Ini tiada lain dan tiada bukan adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi kita tiada yang bisa kita banggakan, tiada yang bisa kita sombongkan, tiada yang bisa kita angkuhkan dari semua amal perbuatan kita, kecuali kita kembalikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah kalimat yang selalu kita ulang setiap harinya di setiap solat-solat kita. Bahwa ketaatan kita, keistiqomahan kita dalam kita beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu tiada lain dan tiada bukan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita tidak ada kesombongan sedikit pun. Bagi kita tidak ada keangkuhan sedikit pun. Yang ada adalah kepasrahan kita, ketawadduan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kehidupan yang Allah berikan terhadap kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan qudwah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan terhadap kita banyak hal, yang telah memberikan kita petunjuk, yang insya Allah ketika kita masih terus istiqomah dengan apa yang beliau tunjukkan terhadap kita, maka insya Allah kita berada dalam
proses keamanan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita diajari oleh hadis beliau yang mengatakan bahwa sesungguhnya kita, seharusnya kita mencintai beliau melebihi cinta kita terhadap diri kita sendiri. Ketika Umar bin Khattab mengatakan bahwa bagaimana cintamu terhadap diriku, wahai Umar? Aku mencintai engkau Rasulullah, ya, melebihi dari segalanya, tetapi tidak melebihi dengan diriku sendiri. Umar bin Khattab ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak benar, wahai Umar. Tetapi bagaimana cintamu terhadap diriku melebihi cintamu terhadap yang lainnya. Tentu di sini cinta yang bukan hanya kita ungkapkan dengan kata-kata, yang bukan hanya kita goreskan dengan sebaik puisi ataupun karya sastra, tetapi cinta yang sesungguhnya, cinta yang seutuhnya, yaitu cinta kita mencoba untuk meniru terhadap semua apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana Abdullah bin Umar yang terkenal dengan sahabat yang paling banyak meniru segala tata cara kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga dengan cinta yang kita goreskan, dengan cinta yang kita jawantahkan terhadap Nabi kita Muhammad SAW, dengan bentuk perilaku kita, dengan ikhtiar kita untuk mengikuti segala gerak-gerik Nabi kita Muhammad SAW, kita diakui menjadi umatnya. Kita bersama-sama beliau ketika kita dikumpulkan di jannahnya insyaallah. Amin Allahumma amin. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat bagaimana Allah memberikan waktu, membagikan waktu terhadap kita. Ada 3 waktu penting dalam kehidupan kita dalam setahun. Yang pertama adalah 10 malam terakhir, yaitu di bulan Ramadan. Di situ ada Lailatul Qadar. Yang kedua, 10 awal bulan Muharram. Dan yang ketiga adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan alhamdulillah, hari ini kita berada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan ini merupakan hari terbaik yang Allah berikan terhadap kita. Ini merupakan hari yang sangat dianjurkan kita untuk berbuat kebaikan-kebaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ma min ayyamil amalus salih fi habbu ilayya min hadhil ayyamul ashr." Tidak ada hari yang aku lebih cintai dari hari-hari yang lain kecuali 10 hari dari bulan Dzulhijjah ini. Terus sahabat menimpal terhadap Rasulullah, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah." Bagaimana Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat? Walal jihadu fi sabilillah. Iya, meskipun jihad fi sabilillah, tetapi tidak selesai jawaban Rasulullah terhadap sahabatnya. Illa kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji minhu syai'. Kecuali yang bisa menandingi perbuatan amal kebaikan kita di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu adalah ketika seseorang dia keluar dari rumahnya berjihad melawan kekafiran, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwanya, dengan hartanya, tetapi dia tidak kembali sedikit pun terhadap keluarganya. Artinya beliau syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, biar gugur dari Allah Subhanahu. Ini yang menyamakan, ini yang sama yang disebutkan Rasulullah SAW dengan keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Tentu keutamaan-keutamaan ini kita mencoba untuk menguatkan dengan amalan kita. Dan alhamdulillah insya Allah dari kita sudah banyak yang melaksanakan puasa, minimal puasa Arafah, yang kita semuanya sudah tahu terhadap pahalanya, yaitu ketika kita melaksanakan puasa Arafah, maka ketika itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan diampuni dosanya selama setahun. Dan tentu pada saat ini kita juga dianjurkan untuk imsak, ya, menahan dari makan dan minum sampai kita selesai sholat Idul Adha. Hadirin sidang Jumat dalam Allah Subhanahu wa taala. Dalam 10 pertama bulan Dzulhijjah ini ada keutamaan yang Rasulullah tetapkan melalui Rasulnya.
Tentu keutamaan-keutamaan ini jangan sampai berlalu begitu saja. Dan ketika kita misalnya mengampakkan bulan Dzulhijjah ini sebagai sebuah madrasah, maka ada kurikulum yang paling penting yang harus kita renungkan bersama berkaitan dengan bulan Dzulhijjah ini. Ada momen yang sangat luar biasa yang harus terus kita ingat selama bulan Dzulhijjah ini, yaitu sebuah momentum yang luar biasa, sebuah kehidupan anak manusia yang Allah berikan karunia luar biasa, yaitu keluarga Ibrahim alaihissalam. Dan tentunya ketika kita berbicara tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, maka banyak hikmah yang bisa kita lalui, ambil. Maka banyak hikmah yang bisa kita petik. Namun pada saat ini, khatib mencoba untuk mensederhanakan dengan 3 hal yang harus kita lakukan, yang harus kita ambil ibrah dari perjalanan kehidupan keluarga mulia Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengambil ibrah dari dialog Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah abadikan dalam surat As-Saffat ayat 102. Ini adalah sejarah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sejarah ini akan terus bersama dengan kehidupan kita sebagai seorang muslim. Karena selama Al-Quran masih ada, maka sejarah ini akan terus terulang. Sejarah ini akan terus terbaca. Bagaimana dialog Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail alaihissalam. Bagaimana dialog seorang bapak yang beliau punya anak di usia yang sudah uzur 84 tahun. Bagaimana dialog seorang bapak yang beliau meninggalkan anaknya dalam kandungan dan istrinya tidak ditemani oleh siapapun. Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Di sebuah lembah yang tandus yang tidak ada kehidupan di situ. Sebuah dialog yang luar biasa sekali dan tidak akan pernah masuk dalam akal kita sebagai manusia kecuali kita tancapkan dalam akal kita keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dialognya? Inni ra'a fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Wahai Ismail, aku melihat engkau dalam mimpiku bahwa aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Fandur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Ini dialog yang disampaikan oleh seorang ayah yang lama merindukan anaknya. Dialog yang menyayat terhadap hati. Kenapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, anak kesayangannya, anak yang ditunggu-tunggu. Dan ini lahir lewat mimpi yang beliau yakin bahwa inilah wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tidak banyak berpikir. Di riwayat mengatakan beliau bermimpi di tanggal 8. Beliau masih ragu, tetapi Allah datangkan lagi di tanggal 9. Tapi beliau besok harinya tidak menunggu pekan depan, tidak menunggu lusa, tapi besok harinya di pagi hari beliau menyampaikan terhadap anaknya Ismail, "Fandur madza taro." Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Coba kita lihat bagaimana jawaban Ismail alaihissalam. Remaja yang baru balighh. Bukan seperti kita yang sudah berumur, tetapi remaja yang baru balighh. Beliau menyampaikan apa? Ya abatif al-ma tu'mar. Satajidni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, dengan penuh kelembutan Nabi Ismail menjawab pertanyaan ayahnya. Beliau tidak menolak tapi penuh kelembutan. Kalau ahli tafsir mengatakan dengan bahasa ya abati, ini adalah kalimat dengan nada yang sangat lembut. Bisa Nabi Ismail menggunakan ya abi wahai ayahku, tapi beliau menggunakan ya abati. Beliau dengan penuh kelembutan menjawab permintaan anaknya, permintaan ayahnya. Ya abati fa'al bima tu'mar, satajuni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang telah diperintahkan. Insyaallah engkau menemuiku termasuk dari orang-orang yang sabar. Mungkin ini yang banyak kita ketahui tentang dialog Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Padahal kalau kita mencoba mengkaji di hadis,
Banyak sekali dialog yang luar biasa menggugah hati kita, yang luar biasa menjadi teladan bagi kita, yaitu dialog yang dilanjutkan oleh Nabi Ismail alaihissalam terhadap abinya, terhadap ayahandanya Ibrahim, yang dialognya berbunyi adalah, Ya abati, wahai ayahku, usdud ribati hatta la at-tarib. Setelah Nabi Ismail rela untuk disembelih, Nabi Ismail mengajukan permohonan terhadap ayahnya. Ya abati usdud ribati hatta la at-tarib. Wahai ayahku, nanti ketika engkau ingin menyembelih diriku, kencangkan talinya, kencangkan ikatannya, agar aku tidak memberontak ketika engkau sembelih. Usdud ribati hatta la at-tarib. Agar aku tidak memberontak, agar aku tidak bergerak keras. Apakah selesai pertanyaan dialog Ismail terhadap Nabi Ibrahim? Tidak. Beliau lagi menyampaikan, waqsuf siyabaka li alla yattadi 'alaiha syai'un min dami fatarahu ummi. Setelah itu, sebelum kau menyembelihku wahai ayahku, kesampingkan gamismu, kesampingkan celanamu, agar ketika engkau menyembelihku tidak ada moncetan darah yang mengena terhadap bajumu, agar tidak ada darah yang mencempret terhadap gamismu, celanamu. Nanti khawatir kalau misalnya ada campretan darah, ada darah yang mengena terhadap bajumu, Ummi akan melihat dan Ummi akan sedih. Apakah selesai permohonan Ismail terhadap Ibrahim? Tidak selesai. Beliau menyampaikan, wa asra marrasikin ala khalqi liyakun ahwana alayya. Dan tolong cepatkan proses penyembelihannya. Tajamkan pisaunya agar segera selesai proses penyembelihanku, karena aku takut dengan kematian. Coba bayangkan kalau seorang ayah, kita sebagai orang ayah, anak kita mengucapkan seperti itu di depan kita ketika ingin kita disembelih. Apa yang terjadi terhadap kita? Apakah cukup pertanyaan Ismail terhadap Ibrahim? Tidak, ternyata. Beliau melanjutkan dialognya dengan nabinya yang siap untuk menyembelih dan menggorok lehernya. Bagaimana dialognya? Waqdufnil wajha la tandur ila wajhi. Dan tolong tutup mataku, tutup wajahku wahai abi, agar engkau tidak melihatku ketika aku disembelih. Kalau khawatir kalau engkau melihat wajahku, engkau tidak akan tega untuk menyembelih leherku. Engkau tidak akan sanggup untuk memotong leherku wahai ayahku. Ini dialog yang terjadi sebelum terjadi penyembelihan, sebelum ada eksekusi yang luar biasa. Setelah itu, apakah selesai dialog ini? Tidak. Bagaimana terakhir dari Nabi Ismail alaihissalam? Idza ataita ila ummi. Abi, ketika engkau datang terhadap ummi, selesai penyembelihan kita. Selesai penyembelihan kita. Fa'akriha minnis salam. Tolong sampaikan salamku terhadap ibuku. Tolong sampaikan salamku terhadap ummiku. Sampaikan bahwa aku sudah taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan bahwa aku memenuhi janji Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan bahwa aku berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tiada yang tidak pantas untuk dikorbankan demi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah penuturan yang luar biasa. Ini sebuah pengorbanan yang luar biasa dari seorang anak yang belum balik, bukan seperti kita yang sudah tua, yang sudah banyak makan asam garam kehidupan, yang sudah banyak mengambil nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah pengorbanan seorang ayah yang 84 tahun baru mendapatkan anaknya, yang lebih dari 15 tahun meninggalkan anak dan istrinya, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita tapi Allah Subhanahu wa taala? Tentu dari sini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taat tidak ada kata tapi. Patuh tidak ada syarat, bahwa ketika itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Ketika itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan besok tapi hari ini yang harus kita lakukan. Ini adalah ibrah yang kita bisa ambil dari pelajaran kisah yang luar biasa, dari kehidupan yang luar biasa dalam keluarga yang penuh dengan ketauhidan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ibrah yang bisa kita ambil. Yang kedua, ibrah yang bisa ambil adalah dari surat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala li abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a." Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wahai ayahku. Ya,
Ini perkataan Ibrahim terhadap ayahnya Azar yang profesinya sebagai pemahat patung. Ada kesabaran yang luar biasa dari Nabi Ibrahim. Ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu ma la yasma'u la yubsir. Kenapa engkau menyembah terhadap barang yang tidak bisa mendengar, wala yubsir, dan tidak bisa melihat, wala yughni anka syai'a, dan dia tidak bisa memberikan apapun terhadap engkau. Nabi Ibrahim menasihati ayahnya luar biasa dengan penuh kelembutan. Nabi Ibrahim menasihati Azar dengan penuh kebijaksanaan. Kita di sini ketika berdakwah butuh kesabaran. Dakwah itu bukan menjas keburukan orang lain. Dakwah itu bukan membid'ahkan orang lain. Dakwah itu bukan malah menjauhkan orang dari surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dakwah itu adalah mampu menggiring orang-orang yang jauh dari surga untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sinis kita dengan keburukan orang lain, tapi kita mencoba untuk berdoa terhadap Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah terhadap orang yang jauh dari agama ini. Sebagaimana Rasulullah SAW yang berdoa, Allahumma aiz hadzal din bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakan agama ini dengan salah satu di antara Umar. Ternyata Allah jawab kontan doa Rasulullah dengan masuknya Umar bin Khattab ke barisan Islam ini. Dan Umar bin Khattab memberikan kontribusi yang luar biasa. Bahkan ada sejarawan yang mengatakan bahwa fitnah yang terjadi di Islam ini ketika Umar meninggal. Awal fitnah terjadi di agama ini ketika Umar meninggal. Kontribusi Umar luar biasa. Itulah doa dari Rasulullah SAW yang luar biasa mendoakan Umar bin Khattab meskipun beliau luar biasa keganasannya dan keangkuhannya terhadap Islam di awal-awal. Dalam berdakwah, yuk kita mengajak, yuk kita menyemai, bukan kita mendorong. Tetapi kita penuh kelembutan sebagaimana Azar terhadap ayahnya. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim adalah nabi yang banyak diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam doanya di Al-Qur'an. Bahkan kalau kita mencoba untuk mengkaji, ada 22 ayat dalam 5 surat yang berkaitan dengan Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah nabi yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mendapatkan gelar Khalilur Rahman. Ketika orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala saja banyak sekali berdoa, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang tidak satu pun di antara kita mendapatkan label dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilur Rahman? Ternyata Nabi Ibrahim, manusia nomor 2 paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, bahkan beliau mendapatkan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, tapi beliau banyak berdoa, bahkan diabadikan di Al-Qur'an dalam 22 ayat dan 5 surat di Al-Qur'an. Ini menandakan apa? Berarti kita harus membungkus semua ikhtiar kita. Harus membungkus semua kerja-kerja kita dengan doa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah jalan untuk menarik ketidakmungkinan menjadi mungkin. Doa adalah cara untuk kita mewujudkan apa yang menjadi mimpi-mimpi besar kita. Dan ini menjadi sebuah hal yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena ketika kita tidak berdoa, berarti kita memastikan bahwa kita dalam posisi kesombongan. Bahkan ketika kita tidak berdoa oleh Rasulullah SAW, kita dianggap dengan orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yas'alillah yaghdabu alaihi. Barang siapa di antara kita yang tidak berminta terhadap Allah Subhanahu wa taala, berdoa terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan benci terhadap orang tersebut. Dan tentunya doa kita harus yakin bahwa Allah akan menerimanya. Dan itu mungkin tidak mungkin dari akal kita. Tetapi ketika Allah menghendaki, tentu pasti akan mudah bagi Allah untuk mewujudkan. Dan ini saya kasihkan contoh bagaimana doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di atas nalar ketidakmungkinan kita. Dan mungkin kisah ini menjadi penutup dari khutbah kita pada kesempatan pagi ini. Suatu ketika Umar bin Khattab, ketika beliau menjadi khalifah, beliau berdoa di Madinah. Beliau berdoa, bagaimana doanya? Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika ya Rabb. Ya Allah, Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah hamba syahadatan fi sabilik, mati syahid di jalanmu ya Rabb.
wafatan fi biladi nabiyyika, dan meninggal di negara nabimu ya Rabb, di Madinah maksudnya. Ada salah satu sahabat yang mendengar doa Umar, yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf bilang ke Umar, ya Khalifah, kalau engkau ingin syahid, jangan berdoa wafatan fi biladi nabiyyika. Jangan engkau meminta untuk wafat di negeri nabimu, karena Madinah aman, Madinah tentram, Madinah dipimpin oleh khalifah yang adil, yaitu engkau wahai khalifah. Mintalah engkau terhadap Allah Subhanahu wa taala agar Allah wafatkan engkau di Syam, agar engkau wafatkan di Persia, agar engkau diwafatkan, disyahadakan di Palestina. Tetapi bagaimana Umar bin Khattab mendengar masukan dari sahabatnya Abdurrahman bin Auf? Beliau tidak bergeming. Beliau tetap meminta, tidak, saya akan tetap meminta, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, berikanlah hamba rezeki untuk syahadat di jalanmu. Wafatan bi biladi nabiyika, dan wafat di negeri nabimu. Tetap Umar bin Khattab tidak bergeming. Dan tidak lebih dari sebulan ini, Umar bin Khattab menerima syahidnya di waktu subuh ketika beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu bin Muljam al-Farisi. Beliau menerima syahidnya ketika beliau sholat, dan itu di Madinah, bukan di Persia, bukan di Palestina, bukan di Syam, tapi Allah bayar kontan doa Umar bin Khattab. Allah wafatkan beliau, Allah temukan beliau dengan syahidnya di mana? Di Madinah, ketika beliau menjadi imam sholat subuh. Doa adalah keyakinan kita dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah modal kita antara ketidakmungkinan menjadi mungkin. Doa adalah jembatan kita untuk mewujudkan mimpi besar kita dengan keterbatasan kemampuan kita. Tentunya pengorbanan kita, doa-doa kita, dan kesabaran kita mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kehidupan kita dalam kita menjalani kehidupan di muka bumi ini, dalam kita meneguhkan keistiqomahan kita sebagai Abdullah di muka bumi ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana damban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya la qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana dhulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin al-mustadafina fi kulli makan. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa nas'aluka min ni'matil qabri. Allahumma nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.